Korin sendiri wujudnya seperti kita karena memang tahu seluk-beluknya kita. Kalau wujud aslinya, wow, alam alam jin itu emang dikasih hijab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sejatinya kita nggak bisa tahu wujud jin yang asli. Yang bisa kita lihat itu wujud jin yang udah menyerupai sesuatu yang ada di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semua. Ya, kali ini saya di sini untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman tentang apa itu perbedaan jin korin, jin kodam, sama perewangan. Mungkin untuk pertama saya akan membahas tentang jin korin terlebih dahulu ya. Jin korin itu merupakan sosok jin yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala persis ketika kita lahir. Jadi sekali kita lahir itu dibarengi sama munculnya juga jin korin yang mendampingi kita. Nah, selain jin korin, ada juga korin lagi dari jenis malaikat. Nah, dua itu yang mengiringi kita, mendampingi kita dari kita lahir sampai kita meninggal kelak. Perbedaan keduanya itu kalau jin, yang korin yang dari bentuk jin, itu cenderung mengarahkan kita ke keburukan. Sedangkan yang korin dari malaikat, itu cenderung mengarahkan kita ke kebaikan. Jadi kalau misal sedulur semua dalam satu masalah apa satu momen ada kebimbangan. Ini baiknya apa kayak gini apa kayak gimana, atau kadang ada yang dalam hati itu kayak menyesatkan, ah mending nggak usah sholat apa nggak usah apa gitu berbuat kebaikan. Nah itu dari bisikan dari dua itu, yang satu korin dari jin, yang kedua korin dari malaikat. Semua orang mempunyai korin ini, dan pada dasarnya korin yang dari bangsa jin itu memang menyesatkan kecuali korin dari Rasulullah Muhammad SAW. Karena memang dari awal sendiri sudah mengislamkan korin dari golongan jin yang mendampingi Kanjeng Nabi. Tapi selain Kanjeng Nabi, bagi kita semua ya masyarakat, ya kayak kita semua lah pada umumnya, itu korinnya masih cenderung itu mengarahkan ke keburukan. Beda sama korin yang dari malaikat. Nah, yang kedua itu jin kodam. Perbedaan korin dan kodam, barusan kan korin. Korin itu jin yang emang benar-benar diciptakan Allah untuk mendampingi kita dari sejak kita lahir sampai kita meninggal. Yang kedua, jin kodam. Nah, jin kodam itu jin yang mendampingi kita entah dari lahir apa dari amalan yang kita amalkan, misal zikir atau amalan-amalan tirakat tertentu, yang nantinya itu ada jin dari golongan jin kodam yang suka sama amalan kita. Jadi biasanya mereka tiba-tiba mendampingi kita dari amalan-amalan yang kita baca. Kalau kodam yang bawaan dari lahir itu biasanya dari leluhur. Misal leluhur kita punya amalan tertentu, apa punya ajian tertentu, atau punya tirakat tertentu, dan itu tujuannya untuk menjaga anak cucunya. Maka seketika ketika kita lahir, biasanya langsung didampingi oleh jin kodam dari leluhur kita yang telah tirakat sebelum kita lahir. Tapi jenis jin kodam yang dari leluhur ini yang namanya umumnya itu kodam keturunan. Itu nggak semua anak cucu, misal satu orang itu punya anak sama cucu beberapa orang itu nggak semua didampingi kodam itu. Cuman beberapa aja yang mungkin frekuensi gaibnya itu satu frekuensi sama si pemilik amalan, apa si pemilik ajian. Jadi nggak semua, misal ada 5 cucu ya nggak semua lima-limanya didampingi kodam
dari garis keturunan itu nggak mesti. Yang frekuensi gaibnya cocok aja. Kadang belum tentu ke anaknya, cucunya belum tentu. Malah kadang ke cicitnya, apa ke buyutnya gitu. Itu Kodam sama Korin sama-sama dari golongan jin sih, cuman beda beda tugas aja. Kalau Korin tugasnya mendampingi, menyesatkan, membisikkan keburukan. Kalau Jin Kodam mendampingi untuk entah itu melindungi apa memperkuat kekuatan kita atau apa itu terserah dari amalan yang kita lakukan. Nah, ada satu lagi namanya Jin Perewangan. Jin Perewangan itu Jin Perewangan itu misal ada seseorang yang datang meminta kekayaan secara instan, ya dalam tanda kutip pesugihan gitu. Biasanya ada jin datang mengabulkan permohonannya, terus jin itu membantunya mencapai apa yang dia inginkan. Misal usahanya jadi tiba-tiba laris, dagangannya jadi tiba-tiba laris ketika atau karirnya tiba-tiba menanjak, entah wujudnya apapun itu, tapi yang masih satu lingkup pesugihan itu nantinya didampingi oleh jin perewangan. Yang namanya perewangan itu kan bahasa Indonesianya membantu, tapi dalam hal ini membantunya dalam konotasi negatif, membantu secara instan. Itu nantinya ada dampaknya ke diri kita. Mesti ada tumbalnya, timbal balik. Jadi kita bisa mendapat secara instan, mereka pun juga tetap minta timbal balik. Nggak mungkin nggak ada sesuatu yang gratis. Walaupun itu di dunia gaib. Malah kadang cenderungnya jin atau golongan gaib itu malah cenderung memegang amanah, menepati janji. Jadi janji awalnya kita apa, misal kita janji awalnya mau memberikan sesajen ABCD gitu, ya mereka benar-benar harus itu mendapatkan itu. Kurang lebihnya perbedaannya kayak gitu antara jin korin, jin kodam sama perewangan. Nah, ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Lah, kalau arwah penasaran itu gimana? Nah, arwah penasaran itu tuh sebenarnya dari jin korin biasanya. Kan jin korin dari kita lahir sampai kita meninggal kan dampingi terus. Nggak pernah itu nggak dampingin. Jadi seluk-beluk kita, baik buruk kita, apa yang kita lakukan, itu jin korin tahu, hampir tahu 100%. Jadi misal ada di jalan raya ada korban kecelakaan gitu, yang kecelakaan meninggal, biasanya selang berapa waktu itu tersiar kabar di situ ada arwah penasaran meninggal karena kecelakaan gitu. Nah, arwah penasarannya itu sebenarnya itu jin korinnya itu yang pas waktu meninggalnya si manusia, dianya kan juga ikut menyaksikan. Jadi tahu, benar-benar tahu detailnya kejadiannya seperti apa, jam berapa, terus ya kronologinya seperti apa, dia tahu. Jadinya arwah penasaran itu benar-benar mirip mirip sekali sama si itu yang habis kecelakaan. Kalau kodam biasanya wujudnya nggak mirip sama kita sih, kadang malah berwujudnya seperti hewan, seperti harimau, apa naga misal, apa ular dan sebagainya. Jadi nggak semua jin itu wujudnya seperti manusia. Korin sendiri wujudnya seperti kita karena memang tahu seluk-beluknya kita. Kalau wujud aslinya, wow, alam alam jin itu emang dikasih hijab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sejatinya kita nggak bisa tahu wujud jin yang asli. Yang bisa kita lihat itu wujud jin yang udah menyerupai sesuatu yang ada di dunia ini. Jadi kalau aslinya wujud jin aslinya nggak ada orang yang bisa tahu tembus itu, nggak ada. Jarang-jarang. Kalau jin perewangan ya sama aja, itu wujudnya malah biasanya cenderung seperti buto, apa seperti apa ya, ya wujud-wujud yang menyeramkan biasanya kayak gitu. Kalau itu ada juga pertanyaan teman-teman yang tentang itu didampingi oleh leluhur gitu. Lah yang dimaksud didampingi leluhur itu bisa jadi itu dari kodam, apa bisa juga sukma dari leluhur yang mendampinginya. Jadi mungkin suatu momen ada satu dua leluhur yang emang punya kesaktian lebih,
dianya itu sudah bisa mengendalikan sukma sejatinya. Nah, sukma sejati itu walaupun jasad meninggal, sukma itu tetap hidup seperti korin. Tapi sukma itu sifatnya kadang cenderung ke ngayomi, apa melindungi. Jadi kadang ada juga yang orang nggak didampingi kodam tapi didampingi sukma leluhur. Itu bisa jadi, bisa aja seperti itu kejadiannya. Jadi selain ada jin korin, jin kodam, dan perewangan, kadang satu dua orang ada juga yang didampingi oleh sukma leluhur itu sendiri. Tapi sukma di sini beda loh, sukma sama jin itu beda. Jadi dalam satu tubuh manusia itu terdiri dari ruh sejati, sukma sejati, sama jasad. Jadi ada tiga bagian utama. Kalau ruh sama jasad itu nggak terpisah. Kalau sekali ruh sama jasad terpisah, ya orangnya meninggal. Cuman kalau sukma itu bisa terpisah, bisa berdiri sendiri gitu. Makanya kadang ada beberapa kejadian si A sedang duduk di sini gitu, ada orang lain yang melihatnya di suatu tempat, di tempat lain gitu. Itu biasanya yang dilihat itu kalau nggak sukma sejatinya ya sukma pendampingnya. Umumnya kayak gitu sih. Ya mungkin cukup sekian dulu penjelasan dari saya tentang perbedaan jin korin, jin kodam sama perewangan. Ya intinya kalau jin korin itu umumnya sifatnya itu cenderung ke keburukan, mengarahkan kita ke keburukan. Kalau kodam sifatnya biasanya melindungi apa memberi kekuatan atau memberikan suatu kelebihan. Nah, sedang perewangan itu sifatnya memberikan kita kekayaan apa kelebihan secara instan, namun timbal baliknya kita harus memberikan kodam. Nah, mungkin kurang lebihnya sih seperti itu. Mungkin kalau ada pertanyaan lain akan saya jelaskan di momen lain kali. Mungkin cukup sekian. Salam rahayu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.